kemudian disusul jadwal penerbangan Timor Leste, Pak. Bahkan Timor Leste tanggal 4 Juni besok akan terbang, seperti itu, Pak. Nah, ini kan berarti kita Indonesia malah kalah sama Timor Leste, Pak. Seperti itu. Kami pun siap, Pak. Kami pun siap sesuai protokol kesehatan yang diterapkan oleh Korea, baik itu vaksinasi, karantina mandiri maupun yang lainnya. Seperti itu. Mungkin dari Pak Kabadan bisa membantu. Terima kasih. Dalam artian gini, untuk rekan-rekan G2G, Pak, itu benar-benar murni CPMI yang diselenggarakan programnya dari pemerintah, Pak. Nah, dalam artian di sini masa aktifnya, Pak, 2 tahun. 2 tahun untuk aktif sertifikatnya. Dan selama ini proses kita kan terhambat hampir 1,5 tahun, sehingga masa berlakunya limit tinggal sedikit lagi. Sedangkan tumpukan dari CPM itu beribu-ribu yang belum berproses, Bapak. Untuk dari kami memohonlah supaya jangan diadakan ujian dulu, Bapak, untuk proses kedepannya. Yang terhambat prosesnya diusahakan pemberangkatan. Nggak sama yang P2P itu diberangkatkan gitu. P2P juga sama, bisa sandal 1 hari, 2 hari gitu. Kalau G2G mah kapal di bawah 20 ton, tapi kalau P2P di atas 20 ton. Tapi itu sama, tiap hari pasti sandal kayak gitu. Kan kita itu sudah diproses itu loh, Pak. Dilos terus kayak gitu. Beda lagi sama yang manufaktur emang di kota terus kayak gitu, Pak. Ya segitu. Kita ini bukan kementerian loh, ya. Nanti baca lagi Undang-Undang 18 2017. Kita ini bahkan di bawah Naker. Jadi yang memiliki otoritas di Indonesia terkait ketenagakerjaan, termasuk PMI, ya, otoritas yang kuat ya, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI hanya sebagai badan pelaksana penempatan undang-undang. Sehingga itulah disebut Naker regulator, kita operator. Jadi operator itu hanya melaksanakan tugas-tugas yang terkait jika sudah ada ya, keputusan dari Naker. Gitu. Naker mengeluarkan putusan, kita jalan. Ya, termasuk penutupan pembukaan. Saya sodakohkan satu gaji saya mau 1 tahun diambil oleh kawan-kawan jika pernah menemukan satu saja surat di mana BP2MI pernah mengeluarkan terkait keputusan pembukaan maupun penutupan. 1 tahun saya kasih sodakohkan gaji saya sebagai kepala BP2MI. Penempatan, ya, pembukaan, penutupan, perluasan bahkan negara penempatan itu diputuskan oleh Naker nih, saya buka. Tidak ada satupun surat BP2MI. BP2MI merujuk kepada surat-surat ini. Kalau Naker mengatakan buka, oke, kita tempatkan. Naker mengatakan tutup, nggak bisa BP2MI menempatkan. Ya, sementara putusan Naker menutup. Ini kita buka nih. 1, ya, Kepmen nomor 151 itu awal saat pandemi COVID tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI. 1, 2. Kemnaker nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebijakan baru. Ada nih beberapa negara sini, ya. Kalau nggak salah Taiwan, Korea masih masuk tuh di Kemnaker itu. Muncul lagi keputusan Dirjen Kemnaker nomor 3/PK-2/888/2/02.02/7 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. 12 negara disebut sini. Ya. Jadi mau membuka, mau menutup, menempatkan, perluasan itu adalah kewenangan Naker. Bahkan menyebut berapa negara, kewenangan Naker. Ya. Kemudian keputusan Dirjen nomor 3
PK 02.02 Romawi 2021 tentang perubahan kedua atas keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3 ya /020/888 PK 2/02/002/820 tentang penetapan negara tujuan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru 17 negara di putusan yang oleh mereka. Tadi 12 naik 17. Nah terakhir nih keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3/1137 PK 02.02 ya, /4 tentang perubahan ketiga atas keputusan Dirjen Bina Penta dan PKK nomor 3 sekian tahun 2020 ya tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi PMI pada masa adaptasi baru 52 negara. Mereka jadi clear penutupan, pembukaan, perluasan negara penempatan bukan kewenangan BP2MI. Karena kemarin kan semuanya, ngapain BP2MI menutup? Buka dong Pak Beni. Kami ini ada 6.000, kami sudah lama, kami sudah berutang. Ya, masa kita yang disalahin? Ya mungkin kepala-kepalanya sabar, ada orang gila juga nih. Ya, Soeharto aja kita gulingin tahun 98. Ya, saya mengiris tangan ini di UI. Ya, saya oleh preman dan dibacok. Itu orang gila juga kepala badannya. Tapi kalau menghadapi rakyat kan menghadapi CPNI apalagi. Saya marah, emosi kalau menghadapi ada kekuasaan dengan punya atribut senjata sewenang-wenang pada rakyat itu harus saya hadapi dimanapun saya kerja. Ya. Jadi clear ya, penutupan, penempatan, perluasan bukan kewenangan BP2MI tapi kewenangan Mahkamah Kedua. Ya. Saya tidak akan menyalahkan juga Naker, tidak etis. Tapi kira-kira atas dasar apa Naker menutup, membuka, melakukan perluasan? Ya. Saya tidak akan membela, tidak akan juga menyalahkan. Tapi sebagaimana BP2MI menindaklanjuti surat-surat itu, saya panggil Korea, saya panggil Taiwan. Taiwan 6 kali pertemuan. Bahkan saya pernah datang ke kantornya Teko Taiwan. Ini bisa Taiwan. Padahal saya itu paling pantang untuk datang ke kantor. Nggak boleh. Harus ada dignity negara. Saya kepala badan masa datang di mereka. Tapi hanya demi ya untuk mengejar informasi yang kita butuh cepat, informasi itu kita share ke publik. Saya datangi kantor Teko. Termasuk HRDK, kita udah panggil berapa kali Pak HRDK? HRDK 5 kali kita panggil tempat ini. Jawaban mereka adalah sama penutupan ini karena masalah pandemi COVID. Kalau jawaban pihak resmi perwakilan Taiwan, perwakilan Korea menjawab seperti itu, saya percaya siapa lagi? Masa saya percaya media sosial? Kan gitu ya. Walaupun dalam pertemuan itu karena rekan-rekan kan tidak pernah mengikuti secara intensif pertemuan itu. Taiwan itu saya ingin semua pertemuan termasuk Korea kita bisa diikuti oleh publik lewat FB. Tapi mereka nggak mau. Satu kali pernah kita nyolong ya. Saya suruh orang saya siapa di belakang sini bisa untuk divideokan itu dari Taiwan. Nggak mau mereka. Terus saya kan nggak ada yang tutup-tutupi, ingin terbuka supaya semua calon PMI mendengar langsung. Bayangin loh, dari sekian banyak CPMI, kalau dia undang motor, oke, saya telepon. Nggak ada saya katakan pejabat setingkat menteri yang mau melayani lewat telepon. Itu artinya apa? Bagi saya clear. Insya Allah saya baik. Ya. Dan zolim jika saya BP2MI dengan sengaja dituduh untuk menutup penempatan ke Korea. Saya jelaskan lagi. Kondisi pandemi COVID ini penempatan solusi itu final di kita yang akan membantu recovery ekonomi negara. Nah kalau cara berpikir kami seperti itu, PMI ini menjadi solusi, masa sih kami menutup? Kan tidak nyambung logikanya. Di satu sisi bahwa PMI di solusi membantu ekonomi, sekalipun proses recovery-nya tentu ya panjang, agak lama, tapi dia adalah way out. Terus masa kami yang mengambil inisiatif menutup? Memang Tuhan itu ya baik ya kepada orang sabar.
Oke, yang ketiga, yang kedua ya, yang ketiga, apa yang kita lakukan dengan Korea, kemudian Taiwan tadi sudah beberapa kali pertemuan, dan bahkan dalam pertemuan dengan Korea nanti ada hal ini Pak, jadi bantu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak, gimana dong tentang nasib kita yang belum berangkat, Pak, bagaimana dong? Kita sudah ini, udah nikahin saja menjelaskan. Itu yang kita negosiasikan dalam pertemuan dengan Korea. Taiwan biasanya bisa diperpanjang tanpa biaya. Oke. Kalau diperpanjang belum berangkat lagi, terpanjang lagi. Itu kesepakatan salah satunya. Nggak perlu keluar biaya. Jadi keliru jika menganggap negara tidak bekerja atau tidak peduli. Bahwa pasti ya, karena manusia itu ada salah enggak, bahwa pasti mungkin dan yang kami lakukan itu ada salah kurangnya, ya kan? Kemudian kelirunya, namanya juga manusia. Itulah yang kita butuh diskusi. Kita sudah melakukan ini nih, tapi dianggap mungkin oleh kawan-kawan, Pak kurang, kalau tekanan ini, oke, masukkan kepada kita. Coba, kalau saya kan ingin kerja cepat, gimana tadi HRDK saya minta telepon. Mana? Langsung dong. Tadi kan saya minta pas saya berarti telepon HRDK. Kalau saya ingin gitu, saya telepon sekarang HRDK, dia ngomong apa? Oh itu katanya apa? Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, apa itu kita pakai bahasa Korea? Diskon. Nah, kira-kira seperti itu. Ini salah satu contoh untuk asuransi tadi yang sudah. Kalau bulan Juli nanti ada CBT khusus dibuka lagi, ini akan jadi masalah kan? Iya. Kan jadi masalah. Ya, jadi pertanyaan teman-teman semuanya. Iya. Gitu. Nah ini yang akan terjadi nanti kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini tadi saya juga udah saya ucapkan sekali lagi Pak Edel tadi udah ceritanya historisnya dulu itu seperti itu. Jadi dulunya seperti apa, dan ini dan kondisi saat ini Terkait dengan roster atau masa berlakunya habis segala macam, di bulan Oktober yang lalu kami bersurat ke RRD Korea minta untuk supaya diperpanjang. Namun jawabannya juga baru kami peroleh setelah wakil direktur EPS sampai di Jakarta itu terkait roster yang bisa sementara ini fasilitas di Korea itu bisa diperpanjang itu kalau roster yang habis di bulan November sampai dengan Juni 2021 itu secara otomatis bisa masuk lagi ke roster dan program 6 bulan. Saya tanya kepada mereka, bagaimana PMI atau CPMI yang rosternya habis di bulan Maret sampai Oktober kemarin? Waktu itu dikatakan dia akan membicarakan dengan pihak terkait di Korea sana dan terakhir kami berinformasi ternyata tidak bisa masuk lagi dalam roster. Itu informasi dari Korea. 6 bulan, tapi kalau sampai misalnya kami di BPBB ini setiap akhir bulan menyampaikan CCPI yang sudah turun itu kita sampaikan ke pihak HRD Korea untuk diteruskan kepada user apakah user masih mau menunggu si CPNI tersebut atau tidak. Kalau CPNI atau usernya itu masih mau menunggu CPNI tersebut, maka nanti akan dikirim lagi CPNI yang baru oleh pihak user. Tetapi kalau usernya tidak mau menunggu karena sudah lama, otomatis masuk lagi ke roster sepanjang rosternya masih berlaku. Jadi itu perkembangan terhadap CPMI dan Korea. Dari CPMI ini harus sending ulang apa otomatis atau sending ulang secara manual gitu. Jadi dari banyak CPMI ini jadi yang kayak miskomunikasi lah. Jadi ada yang sending manual, ada yang sending otomatis. Nah, dari kejadian itu di kolom 3 itu khususnya yang sending manual ini sampai sekarang pun kolomnya itu belum disetujui. Padahal kalau harus mendapatkan SLC itu harus kolom 3 disetujui. Jadi ini statusnya itu masih ada yang dikembalikan, ada yang dikirim kembali. Kalau memang dikirim kembali berarti kan dikirim ke pihak Korea ya Pak. Nah, itu udah dari bulan Maret sampai sekarang berarti sudah 3 bulan lah. Sudah 3 bulan itu tidak ada
perkembangan untuk masalah kolom itu. Jadi kalau memang ini loh dari BP2MI menyarankan harus shading apa nggak usah di shading, nanti biasa di otomatis tersendiri atau Ini saya ngomong ya, maksudnya saya paham. Tadi saya katakan di depan bahwa sepanjang itu tidak mempengaruhi perbedaan tim kami langsung setting kepada instansi. ya. Yang jelas jawab sih. Tapi kalau ada dokumen yang harus diperbaiki dan kami tidak bisa memperbaiki, maka kami bukan di website. Kepada CPMI ini dengan ada beberapa kekurangannya, mohon segera mengirimkan lewat email. Terkait dengan persetujuan segala macam, kami tidak bisa paksa pihak Korea. Kita settingan ini, mereka langsung menyetujui. Kami juga sepanjang nunggu perubahan kolom itu tergantung sistem di Korea sana. Jadi sepanjang belum di-approve oleh pihak sana, KRD, maka itu masih tetap bergeser. Walaupun kami sudah lakukan. Yakinlah bahwa kalau tidak ada permintaan dari kami, kelengkapan dokumen dan rosternya masih memenuhi syarat, maka sudah kita lakukan dan kita Terima kasih.